Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Adisti Aulia Ananda dengan NIM 1803842020049. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kajian literatur saya pada MK Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Ibu Pujiastuti SPD MPD dengan judul Pemanfaatan Media Pembelajaran Matematika berbasis video pembelajaran pada YouTube selama masa pandemi COVID-19. Adapun 3 komponen artikel yang akan saya bahas pada kajian literatur saya kali ini, yaitu pendahuluan, hasil kajian dan pembahasan, lalu yang terakhir kesimpulan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita memiliki 4 kata kunci pada kajian literatur ini. Yang pertama adalah pemanfaatan media pembelajaran, lalu yang kedua ada YouTube, lalu berikutnya ada pandemi, dan yang terakhir COVID-19. Menurut Wijaya pada tahun 2020 dalam artikelnya, setiap orang wajib mendapatkan pendidikan yang layak, karena pendidikan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan taraf suatu bangsa. Pendidikan tidak memandang siapapun dan bisa didapatkan oleh siapa saja. Menurut Uma Maryudi pada tahun 2016, dalam kutipan Astrid dan Leonard pada tahun 2012, keberhasilan peserta didik dalam belajar matematika dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembelajaran matematika tersebut adalah media pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, dalam aktivitas pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membawakan informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik. Media pembelajaran semakin lama semakin canggih, dimulai dari penjelasan guru di papan tulis, lalu tercetaklah buku, multimedia, dan video pembelajaran yang dilakukan. Media pembelajaran dengan video yang dilakukan oleh guru lebih mempermudah siswa dalam menangkap pelajaran yang diambil, serta memudahkan siswa dalam mengingat pembelajaran matematika. Karena media pembelajaran melalui video tidak hanya menggunakan satu indera, tetapi berbagai macam indera yang memudahkan anak dalam belajar. Penelitian yang dilakukan oleh Mel Silberman, hasil penelitian dengan pembelajaran visual dapat menaikkan ingatan 14% menjadi 38%. Penelitian ini juga menunjukkan hingga 200% perbaikan kosakata ketika diajarkan dengan video. Menurut Zainal tahun 2012 dalam kutipan Purwanti tahun 2015, bahkan waktu-waktu yang diperlukan untuk menyampaikan konsep berkurang sampai 40% untuk menambah presentasi verbal. Pembelajaran matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa ketika siswa bisa mengulang dan mempelajari lagi apa yang sudah dipelajari dan sudah diberikan oleh gurunya. Maka dari itu, video pembelajaran sangat efektif untuk siswa dalam menangkap pelajaran yang sudah diberikan. Menurut Muhlis Rarini pada tahun 2004, matematika adalah ilmu deduktif yang tidak menerima generalisasi yang didasarkan pada observasi atau induktif, tetapi diterima generalisasi yang didasarkan kepada pembuktian secara deduktif. Namun 3 aspek penting yang sudah saya jelaskan tadi mengalami perubahan sejak adanya COVID-19 atau virus corona yang sudah menyebar luas ke beberapa negara, terutama Indonesia. Dalam meningkatkan tingkat kognitif dan proses pembelajaran, penggunaan media pembelajaran berbasis video lebih sering digunakan oleh siswa maupun guru sejak pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 silam. Virus corona yang disebarkan dari negara Cina sudah masuk dan menyebar di berbagai negara, salah satu Indonesia. Seluruh aktivitas harus dikerjakan di rumah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Semua bagian kehidupan manusia menjadi terhambat, salah satunya dunia pendidikan. Maka dari itu, dengan menggunakan dan mengembangkan teknologi, para guru dan siswa melakukan segala upaya agar proses mengajar dan belajar tetap berjalan dengan lancar. Agar pembelajaran tetap berjalan dengan lancar, beberapa kreator sudah mempersiapkan platform untuk video pembelajaran, salah satunya adalah YouTube. Salah satu penyedia website video sharing yang mengizinkan pengguna untuk menggugah, menonton, dan berbagi video adalah YouTube. Menurut Al-Wahibi tahun 2015 pada kutipan Suwarno 2017.
Fleck dan kawan-kawan pada tahun 2014 menyatakan YouTube merupakan tempat di mana setiap pengguna dapat berbagi video secara gratis dan disaksikan jutaan penonton setiap hari. Dengan menggunakan video, hal itu dapat diringkas hanya dalam beberapa detik video dibandingkan guru harus menjelaskan di depan kelas. Selain itu, murid juga bisa mengulang video pembelajaran yang ingin dibahas. Dalam video juga terdapat contoh soal dan pembahasannya sehingga peserta didik dapat memahaminya lebih baik. Dalam hasil kajian dan pembahasan, saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, pengertian dari media pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran berbasis YouTube. Dan yang terakhir, manfaat dari media pembelajaran berbasis YouTube untuk pembelajaran matematika selama pandemi COVID-19. Yang pertama, pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran adalah salah satu alat untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik. Media pembelajaran pertama kali yang digunakan oleh guru ataupun tenaga ajar adalah papan tulis. Dalam matematika, tulisan belum cukup untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik. Maka dari itu, guru mengembangkan media pembelajaran dengan alat pembelajaran yang terbuat dari bahan-bahan sekitar untuk membuat kerangka dari bangun datar, bangun ruang, hingga materi lainnya. Untuk memperkuat ilmu pengetahuan yang disampaikan, tercetaklah media berbentuk buku. Seiring kemajuan teknologi, media pembelajaran matematika pun bervariasi. Banyak media pembelajaran matematika yang dikembangkan menggunakan komputer, menurut Wardani dan Setiadi pada tahun 2020. Dari pembahasan di atas, media pembelajaran dengan visual dapat meningkatkan ingatan siswa dalam pembelajaran. Materi yang disampaikannya pun bisa diulang-ulang dengan bagian yang belum dimengerti oleh siswa. Media sosial akhir-akhir ini menempati posisi penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Peran ini berjalan begitu masif dengan perkembangan alat komunikasi seperti Android dalam kurang dari 1 dasawarsa terakhir, menurut Islam dan Sunan pada tahun 2020. Selain mencari informasi, masyarakat juga dapat belajar melalui media sosial. Tidak hanya melalui media sosial, masyarakat juga dapat belajar menggunakan platform lain seperti website maupun aplikasi. Salah satu penyedia website video sharing yang mengizinkan pengguna untuk menggugah, menonton, dan berbagi video adalah YouTube. YouTube sebagai media sosial merupakan media yang banyak digunakan atau digemari oleh semua kalangan, khususnya remaja. Namun seiring berjalannya waktu, semua kalangan juga mengakses YouTube dengan jangka waktu yang tidak sebentar. Yang ketiga, manfaat video pembelajaran berbasis YouTube bagi siswa dan guru selama pandemi COVID-19. Sejak virus corona masuk ke Indonesia, Presiden memutuskan untuk menutup akses dari luar maupun dalam. Dengan begitu, proses pembelajaran harus ditunda sementara waktu karena kasus paparan virus corona semakin meningkat. Pihak pemerintah memutuskan untuk memulai pekerjaan dan pembelajaran dari rumah. Semua pihak dituntut untuk bisa menggunakan dan mengembangkan kemajuan teknologi yang ada, dan banyak tenaga ajar sengaja mengunggah pembelajarannya ke YouTube sehingga semua orang bisa melihat dan mempelajarinya. Begitu juga dengan siswa, mereka bisa mendapatkan informasi pembelajaran melalui video yang telah diunggah oleh guru ke platform YouTube. YouTube menjadi salah satu media pembelajaran yang penting dewasa ini. Pertukaran informasi antara guru dan siswa juga sering terjadi melalui YouTube. Selain konten-konten menarik dalam pengawasan orang tua, YouTube menjadi platform sebagian masyarakat mengembangkan talentanya dan mengunggahnya. Dari sini siswa juga dapat diajarkan percaya diri, bertanggung jawab, serta berpikir kritis dalam menggunakan YouTube. Kesimpulan dari hasil kajian literatur saya, pembelajaran daring yang harus dilakukan sejak pandemi COVID-19 menuntut warga pendidikan mampu menggunakan dan mengembangkan kemajuan teknologi. Upaya tersebut dilakukan agar proses dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Salah satu media pembelajaran yang kerap digunakan untuk pembelajaran adalah platform YouTube. YouTube merupakan tempat yang diciptakan untuk menyampaikan serta mendapatkan informasi yang bisa diunggah oleh siapa saja.
Pemanfaatan platform YouTube digunakan oleh guru untuk mentransfer ilmu kepada siswa, apalagi dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika tidak cukup hanya menggunakan papan tulis dan buku cetak. Kerap siswa membutuhkan banyak latihan dan contoh realistik sehingga dengan memutar video pembelajarannya kembali yang disajikan, siswa dapat mengasah kemampuan kognitifnya selama pembelajaran daring. Maka dari itu, tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Sekian pemaparan dari hasil kajian literatur saya. Semoga dapat diambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.